Materinya tentang komunitas belajar dengan kurikulum Merdeka. Baik, masih semangat ya teman-teman ya? Kita waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah tak insertkan kotak merah. Baik, jadi saya berkolaborasi dengan Bujayuda. Sama-sama diseminasi teman-teman, cuma programnya berbeda. Izinkan saya, Ridati Faturrahmah, untuk mempresentasikan, memaparkan dari hasil pembekalan program Guru Bergema. Bu, Guru Bergema itu apa? Ya, jadi program Guru Bergema itu program resmi dari Kementerian Kemendikbudristek dari bagian BLPT, Balai Layanan Platform Pendidikan. Ya, dari BLPT itu mencoba merangkul Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi ada dua programnya, teman-teman. Ada Guru Bergema dan ada KS Bergema. Yang untuk Guru Bergema itu dari sekitar 8.000 peserta yang mendaftar, itu lolos 321 orang. 321, yang Jawa Tengah ini ada 60 peserta. Nah, 60 peserta ini kita diberi pembekalan setiap bulan, dan setiap bulan harus mengadakan diseminasi. Dan setiap bulan harus mengadakan diseminasi. Dan ini berlangsung selama 6 bulan. Jadi program pendidikan saya nanti selesai di bulan Oktober. Siapa bagianmu dari mana satu? Kita juga bagiannya. Tidak. Jadi untuk program Bergema ini boleh diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya, asalkan syaratnya penggerak komunitas. Jadi seperti Cik Maya, Pak Zul, boleh itu kan kebetulan beliau foundernya untuk Tombel Semanekra. Jadi ketiganya boleh ikut dalam program Bergema ini. Ya, jadi apa saja nanti kegiatannya? Kegiatannya ada kegiatan luring dan ada kegiatan daring. Ya, kegiatan luringnya ada pembekalan, kemudian nanti di akhir kegiatan juga seperti guru penggerak ada kegiatan gelar karyanya. Gitu. Nanti tapi masih bulan Oktober. Coba kita ke Oktober. Komunitas belajar yang sudah panjenengan ikuti banyak sekali di PMM. Next saja. Ya, itu sebetulnya apa sih komunitas belajar, fokusnya di mana, kemudian jenis komunitas belajar itu seperti apa, itu nanti kita akan coba bahas di sini. Kuisnya sudah terbuka ya ternyata. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul untuk membahas hal tertentu. Ternyata jawabannya salah. Ya. Kombel itu merupakan sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kalau misalnya sekedar bertemu, kemudian ngobrol, dan ngobrolnya tidak ada fokus di tujuan peningkatan proses pembelajaran, itu belum masuk di komunitas belajar. Ya, makanya MIMP kita itu harapannya juga bagian dari komunitas belajar kita. Ya. Tapi kadang meskipun kita ngobrol-ngobrol santai di kantor, itu sebetulnya tujuan kita kan juga untuk peningkatan
pembelajaran. Cuma bedanya kadang mindsetnya itu belum yang berpihak pada murid. Artinya kadang kita masih mencari kesalahan di posisi murid. Kita belum melihat apa latar belakang anak mengapa melakukan sikap atau melakukan perbuatan seperti itu. Lanjut. Oke, komunitas belajar. Ya. Oke, lanjut aja. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, terjadwal, berkelanjutan. Jadi di Kombel itu harapannya ada bagian divisi program, sehingga programnya itu setiap 1 bulan sekali atau 2 pekan sekali itu selalu ada progresnya, tidak hanya untuk pemenuhan RHK saja, karena sebetulnya yang kita rasakan, yang kita alami itu kan pada awal-awal RHK gitu ya, kita sangat rajin dan kita sangat antusias mengikuti webinar ini, webinar ini. Ada sih Bu. Tapi begitu kemudian sertifikatnya sudah dari grafiknya semakin landai gitu ya. Tuh. Tujuannya jelas, terukur, meningkatkan kualitas pembelajaran, dampak pada hasil belajar. Bagian-bagian yang di bawah itu berarti bagiannya. Oke. Nah, Kombel harus dijalankan menggunakan siklus inquiry agar berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ternyata jawabannya juga salah. Ya, tidak harus menggunakan siklus inquiry. Ya, siklus inquiry digunakan untuk Kombel yang berfokus pada pembelajaran murid. Artinya kadang beberapa Kombel kan tidak hanya berbagi praktik baik dalam pembelajaran, kadang bahas evaluasi kinerja, kadang juga bahas tentang aksi nyata PMM, kadang juga lah seperti itu. Artinya pernyataannya di atas itu tidak sepenuhnya benar. Yuk lanjut. Nanti boleh nanti saya share materinya dengan senang hati, karena tujuannya memang didiseminasikan. Kalau menginginkan WA group untuk kuliah WhatsApp juga nanti bisa saya fasilitasi untuk ditambahkan grup baru untuk diseminasi. Kalau tidak saya. Sudah, lanjut aja. Sudah itu berarti bagaimana saya bisa berkembang? Ya, nah ini fokusnya ada di fokus Kombel itu ada di 2. Yang pertama berpusat pada peningkatan kompetensi GTK dan yang kedua berpusat pada pembelajaran murid. Jadi gini Bapak Ibu, mengapa sih saya kok memilih teman-teman untuk sebagai aktor diseminasi saya? Karena saya melihat ya dari 3 Kombel yang saya kelola, Edelweiss, kemudian Kawista sama Koper, itu di bulan Mei Juni itu ketika kita coba mengadakan program itu semakin menurun pesertanya, sehingga saya menganggap bahwa diseminasi luring lebih baik daripada dilakukan secara daring gitu. Jadi kemarin saya coba menghubungi untuk MGMP biologi itu kan juga saya buat Kombelnya namanya Kawista, kelompok aksi nyata untuk Bapak Ibu guru USMA. Saya singkat sebagai Kawista program. Tapi kebetulan kita belum punya waktu yang pas dan di bulan Mei kemarin juga belum terrealisasi, sehingga ketika Bu Ija menyampaikan untuk diseminasi budaya positif, sudah ayo sekalian aja diseminasi untuk teman-teman. Yang kedua berpusat pada pembelajaran murid. Ada yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan ada yang berpusat pada pembelajaran. Ya, ini lanjut. Oke. Nah ini sebetulnya di Kombel itu harus ada siklus seperti ini, ya. Dari mulai proses perencanaan, kemudian pelaksanaan webinar atau pelaksanaan penyelenggaraan luring misalnya, kemudian dievaluasi dan ada refleksinya. Ya. Ini sudah kita coba lakukan Bapak Ibu di Kombel yang saya kelola di Koper itu. Sebelum kita melakukan webinar itu pasti ada perencanaan. Kira-kira ini yang menarik untuk teman-teman di berbagai jenjang itu materi
materi yang apa. Kemudian setelah dilakukan simulasi, baru dilakukan kegiatan webinar yang sesungguhnya. Baru setelah itu pasca kegiatan kita harus melakukan refleksi. Ya, refleksinya terbatas hanya untuk penggerak komunitas saja. Jadi apa bagian yang sudah baik yang sudah dilakukan, bagian apa yang belum masih kurang yang perlu ditingkatkan, dan kira-kira rencana kedepannya atau program apa yang mau kita laksanakan. Nah, kemudian nanti dari hasil evaluasi itu kita refleksikan awal untuk program berikutnya. Seperti itu. Dan itu berkesinambungan. Ya, dan alhamdulillah di beberapa kombel itu minimal sudah beberapa kali pelaksanaan atau sudah diaktifkan untuk komunitas belajarnya. Bukan tidak mungkin teman-teman nanti kombel-kombel yang tidak aktif, ya. Ini warning dari PLPT kemarin, kombel yang mungkin tidak aktif atau belum melakukan penyelenggaraan webinar sama sekali, itu nanti bisa jadi di PMM akan dibersihkan secara berkala. Ya, bukan tidak mungkin. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi nanti akan semakin menyusup dan terjadi seleksi alam. Mana-mana kombel yang paling eksis, paling survive dan paling banyak diminati dengan program-programnya. Tapi kalau komunitas di tingkat sekolah itu tetap harus ada. Oke, tahapan pada kombel yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK bisa dipersani ya, dari mulai menganalisis sampai ke proses evaluasi. Lanjut aja, karena nggak ada batasan waktunya. Ya, lanjut aja tulisnya karena nggak berhenti ya. Oke, pengisian instrumen ya. Ini instrumen. Jadi nanti dari Kemendikbudristek itu ada bagian refleksi ya. Jadi mungkin nanti seperti refleksi kompetensi yang kemarin di akhir Desember di PMM itu diminta untuk mengisi Bapak Ibu guru, mungkin nanti refleksi dari kombel yang panjenengan ikuti juga nanti mungkin akan diluncurkan. Jadi ada fitur untuk refleksi komunitas belajar yang akan diluncurkan. Cuma ini belum diluncurkan oleh pihak PLPC. Ya, lanjut aja. Oke, jenis komunitas belajar di dalam sekolah, antar sekolah. Kalau ini jelas ya. Kombel dalam sekolah seperti kombel Sepanetra, kombel antar sekolah seperti kombel yang kita ikuti dalam forum MGMP, dan kombel daring pada PMM itu sudah antar sekolah bahkan lintas provinsi dan kadang juga sudah beda jauh. Ya, sudah beda pulau gitu ya. Terus bisa. Oke, terima kasih. Masih satu lagi, sedikit aja tentang kurikulum Merdeka, apa saja yang berubah. Yang mana ya? Paparan kurikulum. 2 menit. Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini juga dari JLPT materinya. Nanti bisa saya bantu fasilitasi share di grup ya kalau mau baca-baca. Ya. Mengapa kurikulum Merdeka diperlukan? Lanjut. Nah, ini. Ya, jadi ada 3 aspek yang memang diinginkan dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid dengan memperhatikan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar atau gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, iklim sekolah. Kalau kemarin di PMM itu namanya 3 dosa pendidikan ya. Kalau sekarang diganti sebagai iklim sekolah sehat, mencegah perundungan, mencegah kekerasan seksual, sama mencegah perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba juga. Ya, ada 4 sebetulnya. Nah, itu untuk merayakan sekolah yang bineka. Kemudian yang ketiga aspeknya pendidik yang reflektif. Ya, reflektif itu berarti pasca proses pembelajaran kita melakukan refleksi pada siswa.
Ya, refleksi tidak harus tertulis secara lisan pun atau melalui Google Form atau angket sederhana bisa kita lakukan demi perbaikan kualitas pembelajaran. Ya, pendidik yang gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Biasanya saya selalu tulis dengan menu bergizi. Ya, bergizi itu belajar, berbagi dan berkolaborasi. Itu kita singkat menjadi bergizi. Ya, lanjut. Oke, nah seperti itu. Lanjut tidak apa-apa, biar langsung terima kasih. Nah, ini kurikulum merdeka itu harus fokus pada 3 hal. Yang pertama, fokus pada muatan esensial. Jadi materinya lebih sedikit fleksibel dan kontekstual. Ya, jadi harapannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik murid. Kemudian untuk pengembangan dan pembentukan karakter, maka kemudian selain pembelajaran di kelas ada juga waktu yang dialokasikan khusus untuk P5, profil penguatan pelajar Pancasila, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk lanjut. Oke, nah, oke, kayaknya sudah tadi. Ya. Lanjut aja. Lanjut terus. Ya. Nah, ini beberapa pihak ya yang bergotong royong demi implementasi kurikulum merdeka. Banyak sekali ternyata ya, dan melibatkan banyak unsur atau banyak elemen. Dari mulai tahun 2020 sampai turunnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, ternyata tidak hanya PGRI saja yang berkolaborasi, tapi juga Kementerian Agama, kemudian ada dari organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan berkolaborasi dengan banyak pihak dan banyak elemen ini semakin memantapkan dari implementasi kurikulum merdeka. Oke. Sudah dilanjut aja. Terus ke program budaya apa tadi? Terus saja. Nah, ini beberapa refleksi dari pelaksanaan kurikulum merdeka di beberapa tempat seperti di NTT, Bali, ya, Kalimantan Tenggara, kemudian di Manado. Jadi harapannya ketimpangan atau kesenjangan antara pendidikan yang terjadi atau yang diterapkan di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa itu semakin menipis atau semakin teratasi dengan adanya kurikulum merdeka ini. Apalagi kita dengan leluasa bisa mengakses PMM, ya Bapak Ibu. Jadi PMM itu membuat kita capek juga, tapi membuat kita lebih mandiri. Kita mau mencari materi apapun, kita mau mencari topik belajar apapun, kalau kita mau dan sempat, itu pasti mampu. Ya. Jadi kuncinya memang mau dulu. Ya, kalau kita nggak mau, Bu, sekarang tambah banyak. Ya, kalau nggak di klik, ya nanti topiknya akan semakin banyak gitu. Ya, makanya dicoba aja kalau punya waktu yang longgar, PMM-nya semakin diaktifkan. PMM untuk apa Bu? Ya. Jadi teman-teman, ternyata dari kementerian itu ada yang dinamakan manajemen talenta. Ya, dari kementerian itu nanti dari data akun kita itu akan terpantau akun PMM mana yang aktif dengan sering mengirimkan atau sering sering membuat aksi nyata seperti itu akan terpantau. Ya. Nah, dari data itu nanti kalau panjenengan semua mempunyai keinginan untuk misalnya pindah jabatan dari fungsional ke struktural atau kemungkinan ke misalnya ke
kepala sekolah misalnya itu bisa dilihat di manajemen talenta yang ada di PMM seperti itu. Jadi pemerintah tinggal meneropong atau memantau dari aktivitas kita yang ada di PMM. Maka di PMM itu ada tambahan satu fitur tentang seleksi kepala sekolah juga ada di sana. Nah, seperti itu karena memang disisipkan di sana adanya manajemen. Yuk lanjut. Oke. Nah, terus saja. Ya, kayaknya sudah mau habis ya. Langsung ditarik aja ke bawah. Yang penting saya sudah diseminasi. Lanjut aja. Oke. Ya, jadi memang untuk meningkatkan pembelajaran itu tidak hanya tugas kita ya teman-teman, tapi ternyata tugas dari banyak pihak. Ada pemerintah daerah, jadi kalau kita menang di bawah pemerintah provinsi Jawa Tengah ya berarti Pemprov juga bertanggung jawab. Bapak Ibu guru yang berada di tingkat jenjang SD SMP juga pemerintah kabupaten juga bertanggung jawab. Kemudian ada LPTK ya, ada kampus atau universitas yang itu juga dalam menyukseskan program implementasi kurikulum kita. Kemudian organisasi penyelenggara pendidikan, ya, kemudian ada orang tua. Ya, jadi semuanya harapannya bersinergi untuk berkolaborasi dari 3 elemen, ya, dari pihak murid, dari pihak guru, dan dari pihak masyarakat. Baik, saya kira cukup teman-teman yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas perhatiannya. Dan kali ini karena tugas saya hanya diseminasi, jadi saya tidak membuka sesi tanya jawab. Karena memang tugasnya hanya searah menyampaikan saja. Jadi menyampaikan itu boleh secara luring seperti ini, boleh melalui daring. Jadi mungkin nanti di 2 kesempatan berikutnya saya mungkin akan jadi narasumber di Edelweiss atau di Koper untuk memaparkan pembekalan yang kedua atau ketiga. Jadi seperti itu harus dikombinasikan juga. Kalau ini di tingkat sekolah dulu, saya mulai di tingkat sekolah. Kemudian ya setelah ini nanti saya ada laporan pembebasan. Jadi daftar hadir tadi yang saya minta ke panjenengan itu bukan tanpa tujuan, tapi memang tujuannya untuk laporan pembebasan dan ada dokumentasi yang harus disertakan. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih waktunya. Mohon maaf ya, mohon maaf juga mungkin untuk jamuan yang kurang berkenan.